Sebenarnya panik habis game 2 dan game 1 masih oke lah. Mereka harus dapat momentum dulu baru kita bisa pede lagi. Oke, semoga ini di game ketiga ya momentumnya ya. Dan tanpa adanya Portia, Iya. Lui, ini hero-hero Sans yang dilimitasi oleh TLPH untuk game ketiga. Kalea sih di sini. Mereka harus ambil Kaleanya. Kalau enggak kuat banget turtle-nya tim Liquid PH. Saya ada 2 opsi kan antara Kalea atau Matilda misal. Membuat Barats biar Buat bisa Barats, terbang. ya. Iya betul. Kombonya dulu ya. Combo, iya kombonya Flying pas. Dino, Flying Dino. Kalau nggak sekalian aja itu yang kombonya Baras itu ulti Carmilla tuh. Wah. Oh, semua Itu, lompat-lompat iya. semua kalau dimakan. Oh, Novaria. Oke. Ya Novaria aku sangat enak setuju juga karena lawan Predrin dan Arlot bagus. Cuman masalahnya kalau mereka kalah early ya itu baru mereka susah. PR. Soalnya tim Liquid PH tuh kekuatannya tuh snowball. Iya. Iya. Dan burst dari Onyx gimana nih? Ya mereka mengandalkan mid game sih kalau Onyx aku bisa bilang ya. Dan mereka harus berhati-hati kalau kaliannya diambil dengan tim Liquid Philippines. Peak of Ngeri. power kan Iya. kayak follow up-nya bisa Itu Beatrix, sisi semua bisa loh. Kari. Iya. Crowd control semuanya untuk tim Liquid Philippines. Atau mau area of effect yang gede lagi? Gatot Aku aja. pilihnya main Gatot. Gatot ya? Gatot sama paling Beatrix. Beatrix sih scoring sih tapi kalau Ohebia bisa lah. Wah, aduh, gede juga nih. Mino. Healer ada ya. Wah, apa yang harus kita waspadai ini dari TLPH dengan 5 hero ini? Kita harus lihat hero Kibai dulu. Tapi dari 5 kombinasi ini Aku bilangnya mereka bakal main konsisten kalau buat tim Liquid PH ya. konsisten. Ya empatnya ini bakal konsisten buat bisa megangin objektifnya. Ya. Cloudnya udah farming aja Ya, sendirian betul. nanti. Oke. Kalau di turtle pertama harusnya Minotaur belum berguna banget Iya. kecuali dia level 4. Tapi kalau di turtle 2 terus masih neutral baru efektif banget Namun punya Minotaur. Onyx harus matahin Yap. line up ini gimana nih? Mereka yang harus Matilda di sini sekarang. Matilda ya, main Kate lagi ya. Iya. Ya karena satu lagi Mino diambil di sini ini juga untuk jawab terhadap Novaria tapi Estes yang keluar. Surprise, surprise. Wow. Komentar dengan draftnya Onyx. Ini resiko banget tapi ya pasti dengan persiapan aku percaya Onyx sih. Ya, mereka udah 0-2 dan udah keluarin paling ilmu mereka yang paling disembunyi ya. Kita lihat meskipun menurut aku susah di sini. Yap. Ilmu Onyx sedang diuji. Bagaimana mereka akan membawa game ini ke game yang keempat. Dan Indonesia satukan suara karena ini akan menjadi game yang begitu dinantikan. So, Ranger Mas dan juga Lim Kocil bawa kita ke line of down. Terima kasih banyak Bu Deklara Monster. Yes, bukan hanya draft yang diuji, mental kita semua juga diuji. Jadi buat kalian seluruh sobat Mobile Legends Indonesia, seluruh pecinta Mobile Legends Bang Bang, mari kita support Onyx dari Indonesia yang sedang berjuang di match point. Unik. Semoga para pasukan dari tim Liquid mampu kita hadapi untuk game kali ini karena ini adalah match point untuk Liquid. Ya, satu langkah lagi Liquid. Mereka akan masuk menjadi grand finalist kedua yang sudah ditunggu juga oleh SRJ. Yes. Tapi ya, gue cuma mau bilang satu sih, percayakan sama Onyx. Yes. Apapun yang dipilih sama Onyx gak mungkin tanpa latihan seperti yang udah dibilang sama para panelis kita. Bukan tanpa pemikiran panjang. Ya, pasti ini strategi dia juga. Tapi Kiboy, flicker. Oh, langsung di flicker begitu aja. Dan Dino Orange bawa kami kemenangan untuk game kali ini. Dino Orange. Seenggaknya game 4 dulu. Seenggaknya Iya, itu dulu. seenggaknya nafas dulu. Nafas dulu. Tapi ya, menurut gue ya masalah terbesarnya tuh ada di experience tau. Bukan karena matchup, Iya. tapi karena Final Slash sama Vengeance dia ketika setiap team fight itu yang jadi problem. Iya, benar, setuju banget. Karena mereka juga salah satu player yang bukan baru Sunford untuk melakukan initiate power. Kita dari dulu kita lihat laku-lakunya gila, loncat-loncat ke belakang. Apalagi sekarang Sunford bisa masuk dan keluar sesuka hati main Vengeance ya. Iya. Tapi ya, gue coba sedikit bahas konsep dari Barats ya. Dengan Top Boots dan juga Brute Force kalau memang dibikin, efek resilience itu tinggi banget. Ketika dia kena knock up, ketika dia kena taun mungkin atau apapun lah efek crowd control, itu bakal tipis banget. Waktunya sebentar banget. Jadi itu mungkin salah satu konsepnya juga karena berhadapan dengan Fredrin yang bisa dibilang ya banyak efek sisi. Ya, setidaknya juga kalau misal kita lihat kalau memang dari Tabut dan Brute Force udah di pop up nanti udah dibuat sama Kairi, ini akan juga cepat kalau dia turun dari pas diangkat sama Sanji. Ya, pokoknya efek-efek sisi akan berkurang, resilience itu kan. Ya. Dengan efek yang bagus. Plus kalau pakai Brute Force ada damage-nya. Itu yang perlu digarisbawahi juga. Oke, ini adalah momen yang paling penting untuk dua fighter tank jungler
para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Dan final slash Sanford kembali menjegal Kyrie. Terperangkap di depan sana. Detona. Tapi heal dari Keyboy memang udah cukup kuat. Detona menjegal JP. Spot akhirnya dapat kelesas. Apres masih penati. Kyrie terperangkap di depan sana tapi masih kuat untuk bisa mundur ke belakang dan Sanji. Target utamanya Kyrie tapi lihat heal dari Keyboy. Nggak ada habisnya. Membalikkan kembali kanan dan bahkan Onyx Indonesia mengungguli Turtle yang pertama. Itu dia, the power of tank jaga plus support. Kyrie X Keyboy, mereka tahu banget nih, gak bakal mudah untuk ditumbangkan. Kyrie dengan Detona's welcome, darahnya nambah lagi. Plus ada heal dari Keyboy, bukan hanya heal, karena kita tahu buff terakhir dari Astas itu nambahin defense juga. Yes. Makanya Kyrie tadi strong banget. Dan Sanji dapat purple. Dapetin purple musuh. Ini dia. Dimana Onyx udah mulai bangkit. Dino Orange menggetarkan lane of down. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Xavero tinggal hanya untuk saat ini bermain safe. Gak boleh kebuka dapetin momentum musuhnya, itu bahaya banget. Karena Xavero pakai flicker. Jangan sampai flickernya di pop up, Keyboy mau nyelamatin Xavero malah berbanding terbalik keadaannya. Benar. Tapi Sanford ini landingnya juga jago banget ya. Dia lawan Cici loh. Lawan ya mimpi buruk landingnya. Tapi dia bisa freeze minionnya, bisa tahan di depan turretnya dia. Bahkan darah dari Lutfi kalah dari darahnya Sanford. Makanya gue bilang ini lumayan masalah experience ya, Ji. Iya. Gak bisa dianggap sebelah mata juga nih. Final slash-nya semua lah, lihat darahnya. Tadi juga bayangin aja kalau misalnya tadi sosok Barat gak ditemenin sama Estes, mungkin kasusnya agak berbeda juga kan. Final slash-nya on point banget tadi dari Sanford. Dan Sanford 1 versus 2 mencoba untuk bertahan di depan sana, masih bisa selamat. Bahkan para pasukan dari tim Onyx Indonesia, mereka kalau mau masuk ke arah top lane ini bahaya banget. Di tengahnya bisa dipotong sama sosok dari Sanji. Dan kalau memang mau adu front to back ya, ada Keyboy sih aman loh. Ini bener-bener yang penting Keyboy-nya ada di belakang Kyrie itu dulu. Karena ya Kyrie doang satu-satunya yang bisa melindungi dia. Lutfi kan bukan hero sisi kan, maksudnya bukan kayak Povius mungkin, kayak Gatot Kaca. Tapi Lim ini juga harus ada catatan loh. Mereka tuh punya waktu di sini. Kenapa gue bilang mereka punya waktu? Ini lama-kelamaan Oheb, Sanji itu dengan ada Glowing One, nanti ada Siang Halberd, ada Trinity Swift. Ini nggak bisa bertahan cukup lama. Jadi kalau bisa dibilang mereka punya waktu harus lebih cepat. 15 menit itu mungkin udah paling lama menurut saya. Itu yang gue maksud, Ji. Oke, efek healnya akan berkurang, tapi defense yang diberikan itu nggak berkurang. Oke, tim para pasukan tim Onyx Indonesia Detona. mencoba untuk menangkap Detona dan langsung ada Minute Fury. The power of tertinggi bisa di tangan dari sosok Counter dan defense di belakang sana. Kali ini terprotected. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka harus mundur dari Keyboy. Kali ini mau nggak mau menyelamatkan sosok dari Xavero. Sanford menuju ke belakang. Flicker dari Keyboy nggak ada lagi bisa menyelamatkan. Terlalu banyak damage yang bisa diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid, membuat Onyx Indonesia mereka kehilangan Xavero. Zonigat menuju ke arah Keyboy. Tempo permainan yang udah dipegang Onyx dipatahkan seketika. Oh no, seakan terlalu cepat tadi. Detona's welcome yang dilakukan oleh Kyrie. Turtle-nya masih banyak sekali darahnya. Dan satu team fight saja yang dibutuhkan oleh tim Liquid. Mereka membalikan semua. Oke, kita akan lihat dari replaynya. Di mana Detona's welcome? Gue masih belum tahu nih. Oke, apakah mau di commit? Tapi backup dari JP luar biasa cepat. Dia langsung pakai minion Fury-nya ke depan, flicker, dan ya Kaltazinya bebas untuk retreat. Keyboy-nya juga terlalu jauh tadi. Lagi di belakang sana sampai di zoning out. Bahkan kalau Keyboy sekalipun masuk ke dalam, Kyrie belum tentu bisa selamat masalahnya, Lim. Itu yang gue bilang, apakah Detonas ini gak kecepatan? Tujuan dari Detonas biasanya rata-rata Barats itu kan dia ngebuka Detonas sambil nahan, cari efek imunnya, dan nanti retri kan. Dia lebih enak retrinya. Cuman tadi masih banyak banget darah dari turtle-nya. Tapi ya kita harus reset kembali ya. Fokus lagi. Seperti yang gue bilang tadi, percayakan kepada Onyx. Tapi BMI yang udah ditungguin. Dan itu dia Blessing Duet for defensive. Kita lihat di sana membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia memastikan dia akan mendapatkan satu turret dari bottom lane. Tim Liquid kali ini mereka udah mulai mendapatkan waktunya dengan adanya golden miliki dari sosok seorang Fredrin. Tapi yang dipermasalahkan balik lagi, mereka harus tahu dan predik kapan Sanford itu mau coba berulah. Ya, final slash-nya kan. Itu yang paling masalah loh, final slash flicker. Karena bermain dengan posisi itu yang nggak bisa di backup lagi. Cuma kayaknya itu alasan dari Keyboy flicker juga deh, Ji. Iya. Jadi katakan ya, misalkan ada dua yang kena final slash selain Keyboy.
Kiboy bisa aja ke depan flicker langsung buka blessing. Iya. Blessing Mugadas langsung nge-heal lagi dan block damage ke Sanji. Sakit banget ya kita lihat. Tapi Final Slash yang gagal. Kiboy berhasil dihindari. Menan full di depan sana tapi Kiboy ini dia yang membuat masuk dari tim Onyx Indonesia kuat dalam tim tapi Blazing dan Tomohe memaksa tim di depan sana. Kairi ter-take down mundur ke arah belakang. Masih ada Lutfi dari permasukan dari tim Onyx Indonesia. Kiboy mereka mundur karena Sanji bakal coba ditangkap Kiboy. Kali jalan untuk pulang dan bakal Lutfi dengan Final Slash bersama dengan Savero. Empat hilang. Oh my god, ini dalam bencana Onyx Indonesia. Onyx mereka sebenarnya gue bilang tadi masalah seriusnya. Ini tentunya mereka masih memiliki kesempatan untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Scaling hero untuk Suns memang agak cukup sulit bermain dengan Novaria, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan ngomongin dari Karaohep, ini agak cukup pusing untuk membuat Ohep terperangkap, membuat Ohep nggak punya move karena Savero di early-nya udah kalah. Ya. Tapi oke, kita reset lagi kembali kawan-kawan. 3.000, 4.000 gold sekarang perbedaannya. Scapeers untuk Sanji. Trinity sedikit lagi baru jadi untuk Ohep. Perbedaannya memang lumayan jauh nih dari goldnya 1000 ya, hampir 1000 gold. Cuma kalau dari sisi lain, let's say ke XP lane-nya nih. Ini perbedaannya drastis banget. Baru War X dari cicinya. Sedangkan item pertama langsung pakai anti kuiras dari Sanford. Dia sadar damage-nya udah cukup. Kairi gak boleh terperangkap. Memang tidak bakal di all in, tapi terlalu banyak nanti Kairi ke poking dan dipaksa dari blessing-nya Kiboy harus keluar. Itu bahaya loh. Iya. Makanya dia cuma harus heal-nya aja ya, nggak boleh sampai ultimate yang kebuka. Dan ini perlu diwaspadai. Kayak satu glowing one yang dibikin Sanji nih, Merubah segalanya. itu udah langsung bikin berat banget. Itu dia. Bakal coba di poking. Ini yang dibilang bisa poking, tapi Sanji masih memiliki Crimson Packer. Purify ya. Ya, Satu informasi sudah kembali diberikan juga. Gue percaya Kiboy bisa jaga posisi, itu yang kita bisa yakini. Masalahnya adalah Final Slash. Itu dulu nih, Final Slash flicker Kiboy yang dari belakang pun dia akan tetap bisa jadi ke depan. Cuma ya paling nggak sekarang ada satu informasi lah, Sanji nggak ada Purify. Jadi mungkin ya bisa juga nanti untuk initiate. Stunnya memang minim banget, mengandalkan Kairi seorang. Tapi gue menunggu Lutfi yang kemarin, Lutfi yang baru mulai di knockout, Lutfi di group stage itu gue tunggu-tunggu banget nih. oke, Lim. Selain menunggu Lutfi, kita juga menunggu adanya Lord yang akan coba diguncang oleh para pasukan dari tim Liquid. Oh, di kontes? Kairi terlalu jauh. Kairi tidak bisa dikabungkan cepat oleh Kiboy. Tapi di depan sana lihat Kairi bakal coba dibakar. Dan itu dia blessing dari Kiboy, berhasil membuat Kairi selamat. Dan tidak bisa terlalu lama karena damage terlalu besar dan bakar continuous. Damage tidak bisa dihentikan. Kairi kali ini langsung terkena blessing dari Ohep, membubarkan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Sanji di belakang menutup jalan para pasukan dari tim itu. Dan bahkan Liquid mereka ngekit aja cukup sampai di situ. Iya. Kehilangan JP dan kehilangan Kairi, sama-sama kehilangan satu member. Susahnya adalah support dibalas support. Bedanya Minion Fury ada efek sisi tambahan. Sementara Estes nggak punya efek sisi yang pasti, hanya ada efek slow aja. Itu yang membuat perbedaan. Tapi seenggaknya kita lihat tadi darah dari Kairi yang naik ketika glowingnya efeknya hilang. Iya, langsung. Itu tinggi banget. Langsung bertahan. Itu di depan mata loh Kairi tumbang. Satu healnya langsung nyala lagi. Dan ini yang tadi sempat gue bilang sama Lim, oke dia punya glowing. Yang ditakutkan adalah Ohep nanti juga punya si Albert. Nah itu yang jadi masalah. Jadi terlalu banyak anti regennya di depan sana. Dan sekarang Lord kembali di kontes. Pada saat dikeluarkan blessing dari Ohep, membubarkan para pasukan tim Onyx Indonesia, menuju ke Kiboy dan bahkan Kairi target utama mereka ter-take down. 4 hilang di depan mata. Tersisa seorang diri. Walaupun dia adalah high ground defender, tapi ingat ini scaling. Suns gak bakal kuat untuk nahan. Minimal Suns bisa bertahan sampai ada holy defense. Oke. 7.000 gold. Masih ada holy defense memang. Masih bisa bertahan dari Onyx. Tapi lihat goldnya. Ini akan naik terus dan winning condition dari Onyx sebenarnya nggak terlalu banyak. Defensifnya oke, masih ada Suns. Tapi ya kalau ngomongin front to back juga berat. Kenapa? Karena Kartezi dia punya banyak sekali efek sisi dan damage-nya itu lebih continuous dari Ohep. Ohep taruh last pick dan Cloud last pick-nya ini loh. Ini mahal banget asli. Iya, Cloud-nya sih. Lo lihat, Cloud-nya nggak ada yang bisa pegang. Karena kenapa? Lihat apa yang diberikan oleh Ohep ini adalah dia mainin 3 laningnya. Itu dia. Dia punya waktu yang banyak, tapi Sanford dengan Final Slash jangan dilupakan. Tidak boleh terlalu dipaksa. Ada Final Slash terbuka karena depan. Blast dan Ohep bersama dengan background 4 yang membuat Kairi ter-take down. Apa yang terjadi Lutfi
Target utama mereka Oheb masih bisa selamat dengan load dari bottom lane. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia, mereka mencoba untuk menyelesaikan dengan sangat cepat, tapi lihat wave di arah mid juga dipegang. Sanji akan menjadi target yang sangat baik kalau bisa didapatkan, tapi Oheb terlalu sakit yang bisa diberikan, dan lebih get a vengeance. Sky Pisser dari sosok Sanji menenggelamkan sosok dari Lutfi. Oh, masih butuh 10 detik lagi, dipaksa bawahnya. Dipaksa di bawah untuk dapetin best turret adalah pilihan utama. Dan Sanji Shutdown! Dan Shutdown! Dua shutdown yang mahal para pasukan dari tim Liquid Indonesia. Mereka berhasil mendapatkan ganjarannya dengan dua shutdown. Terlalu terburu-buru, 20 detik terlalu lama. Ini menjadi kesempatan untuk tim Indonesia. Oke, Onyx, mereka menemukan sedikit celah, mereka terlihat sedikit cahaya. Misplay yang terjadi tadi, dua yang tumbang ini benar-benar dua core yang mahal. 5-0 skor mereka berdua loh sebelumnya. Oh iya, betul. Shutdown that goldnya dari 8.000 turun sampai 4.000. Onyx, mereka masih punya harapan. Wah, tapi Liquid sih mengerikan sekali ya. Kita lihat, dia udah punya si Albert, itu yang udah gue takutkan dari tadi. Mereka tidak akan mengandalkan satu dari anti-regen aja. Mereka akan punya dua anti-regen, itu yang ditakutkan. Oke. Kembali tarik nafas dulu, percayakan semua kepada Onyx. 3.000 gold, ya perbedaan yang semakin turun lagi. Blade of Despair, lihat Savero, dia sadar dia adalah hyper carry, bikin item damage, Iya. full damage bahkan dia percaya. Karena mau nggak mau, apalagi ini permainnya dari front to back, udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan lihat damage dari Sans juga nggak bisa. Sakit sekali damage dari Sansnya juga udah mulai terasa ya. Mungkin pilihannya ada di Lutfi nanti. Ketika Lutfi dapetin momen untuk nge-flank ke belakang, let's say dia bisa pegang Sanjinya juga, atau dia bisa ngasih DPS ke arah Oheb, vengeance-nya dia. Itu bisa jadi, ya lagi-lagi cahaya untuk Onyx. Cuma untuk landing jauh juga harus diperkirakan nih, karena mereka nggak punya Farland selain Cici. Oke, para pasukan dari tim Onyx Indonesia telah membuka vision, mencoba untuk menangkap Kairi. Keyboy masih terlalu jauh di depan sana. Kairi terperangkap tapi tidak akan ada yang bisa all in. Terlalu jauh damage yang diberikan. Dan bahkan jangan lupakan, Sans ini bisa melakukan Astral Echo. Dia harus detect di mana sosok dari Oheb berada. Tapi ini Kairinya kecil, Ji. Kairinya efek resilience-nya belum mentok nih. Gak masalah. Ini mereka masih punya stack. Masih bisa stack. Masih bisa ngambil stack dari Lord. Oh, bawahnya udah aman ya. Oke, Farlane-nya udah bisa di-clear dan sekarang fokus untuk Lord Dance. Beberapa saat lagi, tapi Liquid sadar. Mereka nggak mau team fight, mereka nggak mau Lord Dance dengan kondisi yang nggak menguntungkan mereka. Yes, lihat itu. Kairi udah besar kembali. Dino Orange kali ini. Kairi dengan baratnya masih menjadi satu titik tumpuan retribution yang dibutuhkan untuk tim Indonesia bisa bertahan. Oke, Oheb mungkin akan show sebentar lagi di bagian bawah dan kita akan lihat pergerakan seperti apa dari Onyx. Tapi kalau show gak boleh masuk kalau nggak ada Astralico. Pastikan Astralico dari Sans terlebih dahulu yang akan membuka semua. Itu dia. Pertanda team fight di depan sana. Para pasukan timur Indonesia dan retributionnya gagal. Tapi Savero berhasil mendapatkan dengan harta tata dan sonata. Kairi tertinggal seorang diri, tapi memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban. Meninggalkan Kairi, gak ada lagi pilihan. Mau gak mau mereka harus mundur, mereka harus menyelamatkan yang lain. Tapi Savero! No way! Mereka memang mendapatkan Lord, tapi mereka porak-poranda. Sanji memaksakan satu point kill dan untungnya ada Lutfi di depan sana. Masih ada Lord, masih bisa bertahan. Tapi Minion Wave di arah tengah terus bergerak. Hati-hati Onyx, mereka nggak bisa untuk paksakan. Oheb adalah satu-satunya basic attack. Faris berjalan Lutfi mencoba untuk diselamatkan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Sanford di depan sana terlalu kuat, tapi tampaknya Lutfi juga kuat dengan adanya Keyboy. Tapi Courtesy, Retribution membuat Town dan Oheb is coming, membiarkan Minion di arah top lane. Western Crown menyelamatkan dia dan Oheb. Ini menjadi momentum yang penting. Win of Nature tidak bisa menyelamatkan Oheb dari Sanford. Damage yang terlalu besar membuat Sanford kali ini bisa bertahan. Sanford wipe out didapatkan, tapi Sanji masih kembali hidup dalam 3 detik lagi. Wipe out dan Onyx sekarang mereka saatnya untuk mendorong. Atas bawahnya belum hancur, menyisakan Sanji seorang diri. Let's try. Oke, dipaksa sama Lutfi di arah belakang dengan curtain calls, membuat terpasukan dari tim Onyx Indonesia fokus ke arah best turret yang di tengah. Mereka tidak mau tinggal diam, fokus ke arah best. Wasred posisi Sulka di depan mata. Astraliko dan Sanji wipe out. Courtesy tapi hidup kembali. Apakah ada retribusi di depan sana? Fokus ke arah best, gak peduli, dan Onyx Indonesia berhasil bangkit menuju ke game yang selanjutnya. Dino Orange dari Kairi, Estes dari Keyboy menyelamatkan Onyx dari match point. Percayakan kepada Onyx, itulah yang